Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuzma Ina dengan NIM 35121053 akan memaparkan materi tentang demokrasi Indonesia. Langsung saja 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Pertama, apa yang dimaksud demokrasi? Kedua, bagaimana sejarah demokrasi Indonesia? Ketiga, apa saja prinsip-prinsip demokrasi Indonesia? Dan yang keempat, apa saja ciri-ciri demokrasi Indonesia? Apa itu demokrasi? Jadi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut C.V. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Sedangkan menurut Harris Soche, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sudah tidak asing dengan kata demokrasi. Apabila kita berbicara dengan teman-teman sejawat mengenai kondisi politik negara ini, pasti kata tersebut menjadi salah satu yang minimal satu kali muncul dalam sebuah perbincangan. Demokrasi, sebuah kata yang secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakilnya di parlemen. Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama trias politika, di mana dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi terdapat 3 pemisah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi pernahkah kita bertanya-tanya mengapa negara ini menganut sistem demokrasi? Apakah begitu saja demokrasi menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi Indonesia, di mana berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada awal kemerdekaan. Sistem yang digunakan tersebut berpusat pada presiden dan wakil presiden, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan segala kepada Soekarno-Hatta. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno-Hatta didampingi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan membentuk kabinet presidensial. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kedua,
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Dan yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, Presiden membentuk satu kabinet lagi, namun kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh Indonesia yang banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satunya adalah adanya keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Berbagai perjanjian dilakukan untuk menangani konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk menangani konflik antara kedua negara ini dengan diadakannya konferensi meja bundar. Konferensi ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Salah satu dari hasil konferensi meja bundar adalah kembalinya kedaulatan seutuhnya untuk menguasai kembali negara yang dulu pernah dijajahnya itu. Tentu saja konferensi ini dianggap sebagai momentum yang penting bagi sejarah Indonesia. Dengan koneksi langsung dari kerajaan Belanda yang dimiliki Indonesia, Indonesia merubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini, Indonesia terbagi menjadi beberapa negara-negara bagian dan sistem kepemimpinan dan pemerintahan pada era RIS pun berubah. Sistem yang dijalankan selama RIS memang membuat posisi Indonesia menjadi lemah. Namun, kondisi Indonesia yang pecah dan terbagi ke beberapa bagian ini akhirnya terlalu dengan umur yang hanya sebentar. Sistem ini hanya berjalan selama 1 tahun. Ada banyak negara bagian RIS yang tidak puas dengan berlangsungnya sistem ini. Negara-negara bagian tersebut mengusulkan untuk kembali menjadi republik. Pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan untuk kembali menjadi republik diterima oleh Presiden RIS, Soekarno. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUD 1950 sebagai pengganti UUD RIS, sistem republik pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Tidak ada lagi nama RIS, tidak ada lagi negara-negara bagian di dalam suatu negara Indonesia. Sampailah kita ke sistem yang menjadi pokok tulisan ini, yaitu demokrasi. Dengan dibubarkannya RIS sejak tahun 1950, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi. Namun, demokrasi yang dianut Indonesia yang pertama kali adalah demokrasi liberal. Berjalannya sistem demokrasi ini menemui banyak penyesuaian. Demokrasi liberal dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia, sehingga Soekarno sebagai presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penanda dijalankannya sistem demokrasi terpimpin. Kemudian, sistem ini berubah kembali seiring turunnya Soekarno dari bangku presidennya Indonesia. Setelah berbagai kejadian dengan demokrasi terpimpinnya, demokrasinya ini pun berakhir. Soeharto pun mengambil alih kursi kepemimpinan Indonesia dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Itulah tadi sedikit tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh dari demokrasi Indonesia, seperti adanya pemilihan umum, adanya pemilihan ketua kelas, dan yang seperti yang sering kita lakukan bersama, yakni gotong royong. Inilah beberapa contoh dari kegiatan demokrasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah
yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada kepemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dasar atau undang-undang walau dengan alasan apapun. Dan prinsip yang keempat adalah harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yakni prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Selanjutnya, ada ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Kemudian Henry B. Mayo misalnya mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Kemudian, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan cara meminumnya. Kemudian adanya pengakuan atas penghormatan dari keanekaragaman. Adanya jaminan penegakan keadilan, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan, dan yang kedelapan adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Itulah tadi ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Itulah tadi sedikit yang dapat saya sampaikan seputar demokrasi Indonesia. Selanjutnya, akhir kata saya mengutip dari Najwa Shihab, yakni demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas dan berserikat. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.